Lantamal 6 Makassar peringati Hari Sumpah Pemuda ke-96, tahun 2024. 30 tahun mengarungi lautan NKRI. KRI Teluk Hading 538 resmi diistirahatkan. Selamat siang saudara, Aga Kareba. Cuplikan berita tadi mengawali jumpa kita siang ini di Lantamal 6 News Makassar, edisi minggu pertama bulan November tahun 2024. Kita tetap menjaga semangat, Lantamal 6 Makassar terus maju menuju wilayah birokrasi dan bebas melayani. Saya Kopda Makmur akan menemani Anda dengan sejumlah berita lainnya yang sudah kami rangkum dari meja redaksi untuk Anda. Baik saudara, kita segera jalan informasi pertama hari ini. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 6 Makassar, menggelar upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-96, tahun 2024, di lapangan Arafuru Mako Lantamal 6, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024. Upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda tersebut mengusung tema, Maju Bersama Indonesia Raya, bertindak sebagai Inspektur Upacara Komandan Lantamal 6 Makassar, Brigadir Jenderal TNI Marinir Andi Rahmat M. Dalam amanat Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Menpora, Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo, SH, yang dibacakan dan Lantamal 6 Makassar menyampaikan bahwa, peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2024 ini yang mengangkat tema, Maju Bersama Indonesia Raya. Tema ini menyampaikan pesan kepada kita semua, untuk meningkatkan dan memajukan berbagai elemen pelayanan kepemudaan hingga mencapai kondisi Indonesia yang sejahtera. Upaya ini dilakukan secara bersama, simultan, sinkron dan terkoordinasikan dengan sebaik-baiknya, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah. Hadir dalam upacara tersebut, Wadan Lantamal 6 Makassar, Kolonel Laut Pelaut Dados Raino, para PJU Lantamal 6, para Kadis Kasat Kerja Jaran Lantamal 6 serta peserta upacara yang terdiri dari perwira, bintara, tamtama, PNS Lantamal 6 serta siswa SMA Zion Makassar. Dari Makassar TNI Angkatan Laut Dispen Lantamal 6 mengabarkan. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut, Lantamal 6 Makassar, menggelar acara penganugerahan brevet kehormatan kesehatan penyelaman dan hiperbarik, bertempat di gedung hiperbarik chamber Rumah Sakit TNI AL. Rumkital, Jala Amari Lantamal 6, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024. Penganugerahan brevet kehormatan kesehatan ini diberikan berdasarkan keputusan Kepala Staf Angkatan Laut, Kasal, kepada pejabat negara RI, perwira TNI, perwira polisi, pejabat pemerintah daerah dan pejabat instansi pendidikan. Dalam prosesi penganugerahan, Karumkital Jala Amari Lantamal 6, Mayor Laut Kesehatan Dr. Suhadi, MKK, AIFO, KSP, KL, menyematkan brevet kehormatan kesehatan penyelaman dan hiperbarik kepada sejumlah pejabat Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan. Karumkital Jala Amari Lantamal 6 menyampaikan penyematan brevet kehormatan kesehatan penyelaman dan hiperbarik diberikan kepada sejumlah pejabat Forkopimda Sulawesi Selatan yang telah memberikan sumbangsih dalam bidang penyelaman dan hiperbarik. Acara penganugerahan brevet kehormatan kesehatan penyelaman dan hiperbarik di Rumkital Jala Amari merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Kesehatan TNI Angkatan Laut tahun 2024. Sebelum penganugerahan brevet, telah dilaksanakan juga paparan mengenai mekanisme terapi hiperbarik kepada sejumlah Forkopimda Sulsel dan undangan. Adapun Forkopimda Sulsel yang menerima brevet kehormatan kesehatan penyelaman dan hiperbarik antara lain yakni Pangdam 14 Hasanuddin, Maijen TNI Bobirinal Makmun, SIP, Pangkopsut 2, Marsekal Muda TNI Dr. Budi Ahmadi, MSC, Pangdiviv 3 Kostrat, Mayor Jenderal TNI Bangun Nawoko, Kapolda Sulsel, Irjen Pol Yudiawan Wibisono, MSI, dan Lantamal 6 Makassar Brigadir Jenderal TNI Marinir Andi Rahmat M, dan Lanut Sultan Hasanuddin, Marsekal Pertama Bonang Bayuaji G, SE, MM, CHRMP, PJS Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi, serta sejumlah undangan yang hadir. Dari Makassar TNI Angkatan Laut Dispen Lantamal 6 mengabarkan. Lantamal 6 Makassar menggelar bimbingan teknis, BIMTEK, e-katalog tahun 2024, kepada operator penerima daftar isian pelaksanaan anggaran, DIPA, di lingkungan TNI AL Wilayah Tengah dan Timur, bertempat di ruang rapat Macan Tutul Mako Lantamal 6, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024. Kegiatan BIMTEK tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan para peserta dalam pembuatan pelaporan pengadaan barang dan jasa,
melalui sistem e-katalog yang terintegrasi di lingkungan TNI AL. Dalam pembukaan, Dan Lantamal 6 Makassar dalam sambutannya yang dibacakan oleh Wadan Lantamal 6, Kolonel Laut Pelaut Dados Raino, mengatakan berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, LKPP, Nomor 11 Tahun 2018 tentang katalog elektronik sudah menjelaskan bahwa e-katalog menjadi ujung tombak dalam sistem pemerintahan baik di pusat maupun tingkat daerah terkait pengadaan barang dan jasa. Sementara itu, Katim Bimtek E-Katalog, Kolonel Laut Teknik Al-Sunario, MTR, Opsla, CRMP berharap kepada seluruh peserta Bimtek aplikasi e-katalog, untuk memanfaatkan kegiatan ini semaksimal mungkin, serap yang diberikan narasumber untuk bekal di satuan kerja masing-masing. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, para pejabat utama, PJU, Lantamal 6 Makassar, Kaladogi TNI AL Yosudarso, para Kadis Kasatker Lantamal 6, serta seluruh tim dari Slogal dan seluruh peserta Bimtek. Dari Makassar TNI Angkatan Laut Dispen Lantamal 6 mengabarkan. Komandan Lantamal 6 Makassar, menghadiri serah terima jabatan, Sertijab, Panglima Komando Operasi Udara 2, Pangkoopsud 2, bertempat di lapangan apel Makoopsud 2 Makassar, Sulawesi Selatan, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024. Sertijab tersebut dipimpin langsung oleh Panglima Komando Operasi Udara Nasional, Pangkoopsudnas, Marsekal Madya TNI Insinyur Teddy Rizali Hadi S. MM, dan jabatan Pangkoopsud 2 diserahkan dari Marsekal Muda TNI Dr. Budi Ahmadi, MSC, kepada Marsekal Muda TNI Deni Hasoloan Simanjuntak SE. Dalam kesempatan acara tersebut, Dan Lantamal 6 Makassar mengucapkan selamat bertugas kepada Marsekal Muda TNI Dr. Budi Ahmadi, MSC, sebagai Wadan Kodiklatau, semoga senantiasa diberikan kesuksesan dan kelancaran dalam mengemban tugas. Dan selamat datang kepada Marsekal Muda TNI Deni Hasoloan Simanjuntak SE, atas jabatan barunya sebagai Pangkoopsud 2. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, para pejabat Forkopimda Sulsel, para pejabat utama jajaran Koopsudnas, para pejabat utama Koopsud 2 serta sejumlah undangan. Dari Makassar TNI Angkatan Laut Dispen Lantamal 6 mengabarkan. Setelah 30 tahun beroperasi menjelajah di Lautan Nusantara, KRI Teluk Hading 538 secara resmi dinonaktifkan atau berhenti dari Dinas Aktif TNI Angkatan Laut. Ini dilaksanakan pada upacara penurunan bendera ular-ular Perang Kapal Republik Indonesia KRI Teluk Hading 538 di Dermaga Layang Markas Komando Lantamal 6 Makassar, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, IRUP, Inspektur Kolin Lamil, Laksamana Pertama TNI Kunto Cahyono, SE, MHAN, MTR Opsla, CRMP, dengan Komandan Upacara Letko Laut Pelaut Rifki Najib, ST, Komandan KRI Tanjung Kambani 971, dan Perwira Upacara Mayor Laut Pelaut Harifuddin, Kasiopslat Satlin Lamil 3. Dalam sambutannya, IRUP mengatakan, sepanjang pengabdiannya KRI Teluk Hading 538 ini telah banyak berjasa bagi bangsa dan negara dalam melaksanakan tugas operasi militer perang maupun operasi militer selain perang, serta operasi bakti lainnya. Dari kondisi yang ada KRI Teluk Hading 538 telah jauh melebihi batas usia pakai, oleh karena itu sudah waktunya untuk diistirahatkan atau dinonaktifkan dari jajaran TNI AL. Bagi para prajurit Jalasena yang mengawaki KRI Teluk Hading 538 akan merasa berat dengan dihapuskannya KRI Teluk Hading 538, namun demikian juga terdapat rasa bangga manakala para prajurit KRI Teluk Hading 538 ini dapat mengantar dan melepas KRI Teluk Hading 538 sampai pada pengabdian yang terakhir. KRI Teluk Hading 538 merupakan kapal berjenis Froske yang dibangun pada tahun 1977 oleh VB-PNRWF, Wolgast Jerman Timur. Kemudian pada tahun 1994 masuk di jajaran TNI AL dan pada tahun 1996 berdinas secara aktif sebagai kapal angkut tank Frost, ATF, di bawah pembinaan Komando Lintas Laut Militer, Kolin Lamil. Dalam upacara penurunan ular-ular perang juga dilaksanakan pelepasan tanda jabatan Komandan KRI Teluk Hading 538, Letko Laut Pelaut Beni Yumanta, SH, MTR Opsla oleh IRUP. Selanjutnya akan menempati jabatan baru sebagai Paban Binsis di Srena Kolin Lamil. Hadir dalam upacara tersebut Wadan Lantamal 6, Kolonel Laut Pelaut Dados Raino, Aspers Pangkolin Lamil, dan Satlin Lamil 1 Kolin Lamil, dan Satlin Lamil 3 Kolin Lamil, dan Satdik 2 Kodiklatal, Asrena dan Lantamal 6, Asops dan Lantamal 6, Aspers dan Lantamal 6, Kadis Syarkap Kolin Lamil, Kadis Matbek,
Kava Syarkan Makassar, dan Satro Lantamal 6, Kaaladogio Sudarso Makassar, dan Yon Marhanlan 6. Dari Makassar TNI Angkatan Laut Dispen Lantamal 6 mengabarkan. Demikian Lantamal 6 News Makassar hari ini. Nantikan terus informasi dari redaksi kami setiap minggunya, disajikan secara hangat, aktual, dan terpercaya. Jangan lupa subscribe channel YouTube Dispen Lantamal 6 Makassar agar Anda tidak ketinggalan informasi dari kami. Saya Kopda Makmur beserta kerabat kerja Lantamal 6 News Makassar mohon undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Tetap semangat, Jales Viva, Jaya Makassar.